Oke cuy, di video kali ini gua tepatnya ini berada di bengkel Honda yang ada di Jalan Tol Kereta ya, di Kerawang. Jadi di video kali ini gua akan servis Hino ya, CBR 150, penggantian oli dan penggantian bearing ya, bearing depan karena udah pecah juga. Simak video gua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gua tepatnya ini mau servis Kinoy atau CBR 150 tipe K45N yang gua miliki ini, mau ganti oli dan penggantian bearing depan ya, atau kelahar depan karena udah koplak juga cuy. Dan sekalian pengecekan piston dari cakram belakang ya, karena kalau di pundurin itu bunyi ngericit ya, sama penyentelan rantai juga. Oke cuy, ini proses kosong ya. Jadi tuh dia udah jeper dia. Katanya kalau misalnya mancing kita kelewat ya, Takut kita dol. mancing kita kelewat ya, takutnya ya belah rengges ya, Tapi nggak ada kosong. kosong malah. Paling Kita coba pakai seal ya, aja ya. Oke cuy, untuk baut mesin oli, tutup mesin oli mesin gua udah halus cuy, jadi harus diganti. Berhubung spare partnya kosong, jadi diakalin cuy, jadi pakai seal atau ya nantep bocoran lah cuy. Oke cuy, yang banyak yang nanya untuk CBR gua itu pakai oli apa. Ini oli dari AHM Oil SPX1 ya, yang ukuran 1,2 liter gelap cuy. Nah ini 1,2 liter ya. Kenapa gua pakai AHM jenis SPX1? Itu karena gua udah rutin atau keseringan juga ganti oli itu pakai itu ya, nggak pakai produk-produk yang lain. Jadi kalau harga itu ya di kisaran 90-an ya kalau olinya. Jadi ya maklum aja, dana pelajar. Oke, jadi kenapa gua nggak pakai oli-oli dari merek Motul dan Shell yang lainnya ya, apalagi Citroen, karena gua udah terbiasa pakai SPX, jadi ya enak gitu ya. Yang gua rasakan itu enak. Ini gua bukan di endorse ya. Oke, ini sekalian jadi biar menyeluruh ya, ini pengecekan atau penyetelan juga rantai ya, rantai dari CBR gua yang karena kendor juga sih. Dan sekalian mengecek piston ya, karena sedikit nyericit ya kalau dipundurin cuy. Jadi bunyinya itu kayak ada tikus kejepit nah, jadi gitu cuy. Sekalian di setel, dikencengin. Cepat habis ini apa, gara-gara penyetelannya kurang ini presisi. Karena kalau setiap ke bengkel kan pasti di setel. Nah setelan tuh ngepas mah enak, tapi pas mundur itu bunyi. Nah ini kayaknya habis. Ini udah sama ya, ini sama, ini udah sama sudah. Penyebab dia agak seret nih ya, satu ya, ini bisa dari sini kan, dari Piringan ya. paling bisa kita akalin. Cara ngakalinnya, kampasnya kita gerinda sampingnya. Jadi ya, kalau kita kampas ini ya, jadi si posisi kampas itu nggak nepak ke sini, ya adanya di sini nih, di atas ini nih, adanya nih. Jadi nggak kena tengah Iya, dalaman gitu. jadi dia agak seret. Nanti sudah mau pas, saya gerinda sampingnya. Ya. Soalnya paling kerasa itu kalau bang apa abi mau berangkat kerja nih dari rumah, mundurin kerasa nih kip padahal kampas itu baru 2 bulanan lah. Soalnya rem belakang juga jarang dipakai, paling ngimbangin doang gitu. Udah ganti ke berapa ya,
udah gak kehitung. Jadi untuk si kapas ini mau digerinda ya, karena katanya ini apa namanya, katanya si piringan cakramnya itu kan habis ya, terguras karena penyetelan itu nggak presisi, kalah sama kampas itu. Nah jadi ya solusinya ya kalau nggak diganti piringannya ya kemungkinan dari si kapas dicetel. Nah ini piringannya ya masih tebal. Oke cuy, nah ini udah dilepas. Nah jadi si piringannya apa, si kampasnya ini enggak ini ya, nah, ini kan habis nih udah rata. Nah, jadi samping-samping ini nanti digerinda cuy, karena nggak presisi, karena gara-gara penyetelan rantai yang kurang akurat, jadi mengakibatkan ya kausan dari si cakram cuy. Masukin dahulu. Mau penuangan oli dari SPX ini, dari anak magang nggak, dari SMK. Kecil. Nah cuy, ini untuk si kampas itu sedang digerinda cuy, karena nggak presisi juga ya. Jadi ngaruh ya berarti untuk apa, penyetelan rantai kalau nggak presisi. Kalau enggak, oh iya ngaruh. Ngaruhnya ke apa? Kan seret bisa, seret terus rantainya juga jadi miring bisa. Jadi spakbor sama ban nggak center, nggak lempeng sendiri dari belakang. Soalnya mekanik-mekanik banyaknya tuh nggak mau pusing. Jadi kalau posisi kayak gini udah ganti. Kau baru 2 bulan kemarin kan servis biasa. Nah kemarin itu servis kalian injeksi semua. Nah nggak mau pusing, mekanik udah ganti. Jadi nggak mau di apa, cara perbaikinya gimana gitu, solusinya gitu. Nah sempat juga suruh ganti piringan. Ya. Cuma kalau yang suara ini yang ada kretek-kretek, Nah ya, itu rantai. itu rantai. Coba aja dulu ya seperti ini ya. Oh ini habis dicuci juga sih. Cuci ya. Beda tuh ya. Lebih apa? Lebih enteng. Lebih lancar rantai. Kalau seumpama ya, kurang pakem, kurang apa, bisa dari sini bisa. Piringannya. Kilometer udah berapa? 30-an. 20 ya. 2020. Iya, soalnya kalau kampas bawaan ya, kampas bawaan ya, itu materialnya keras. Itu yang kapas bawahnya itu masih disimpan di rumah, masih tebel banget. Lain ini kalau kelamaan nih. Kalau beda kalau kampas yang misalnya harga yang 25 ya, paling itu yang paling cepat habis kampasnya. Kayak ban juga kan kalau udah expired ya, kayak asal makanan mah malah pada bolong kecil-kecil. Ini kan baru nih ganti di apa, di Tanjung Pura yang di sini tuh gudang. Itu tinggal penggantian dari kelahar ya, atau bearing di depan tuh. Jadi penyakitnya itu kalau nggak jauh-jauh dari bearing depan ya kelahar, atau komstir, ataupun dari suara klotok-klotok, yaitu di stasioner CBR itu ya, CBR 150 terutama ya, yang dijuluki dengan mesin klotok-klotok. Nah DHC Hello Kitty juga ya. Itu ya. Proses perlepasan baut dulu cuy. Nanti kita cek untuk kelahar itu biasanya bearing itu setengah doang, sebelah malah ya sering apa, sering koplaknya itu kalau depan. Kalau bisa dari ini ya, posisi jalan yang Jelek ya, soalnya tuh sebelah kanan terus udah berapa kali bisa dari ya, oli sok sekali doang. bisa dia takaran olinya
Yang satu botol itu yang apa yang botol yang biasa itu dua botol. Takarannya kan katanya bukannya itu, yang harusnya yang botol gedean tuh. Nah sama Honda itu dikasih yang di sana yang botol yang apa yang kecil kurus tuh. Nah itu 2 biji. Jadi satu pipa itu dua, satu jadi 4 botol. Keras ya. Nggak balik lagi, nggak lama. Waktu dulu waktu belum diganti kan hitungannya kan masih empuk tuh, ada setelannya. Nah sekarang dikekerasin soalnya nggak terlalu ini. Pengaruh dari oli shock. Oke cok, ini untuk bearingnya ya. Ini bantalan roda cok. Oke cuy, untuk kelepasan dari kelahar atau bearing ya. Nah, koplak cok. Oke cok, ini pemasangan bearing ya. Habis ya itu guys, sama. Agak dalam. Gara-gara kelahar juga ke bearing. Bisa gara-gara pelahap. Gua gara-gara apa? Gara-gara apa sih namanya ya? Sering rem, Hmm. sering rem depan ya kayak gitu. Soalnya iya gara-gara ngandelin rem depan karena kan Iya. belakang bunyi terus tuh kalau ini. Sama. Udah lagu udah 30.000 lah ya, udah yang wajar lah. Tapi ini hitungannya tahun 2020. Jarang jarang dipakai. Jadi untuk cakram gua ya, piringan cakram itu belakang dan depan itu pada tergoret lecet ya. Kalau perempuan mah kegores gitu. Jadi gara-gara yang belakang itu udah jelas karena emang penyetelan rantai itu nggak presisi. Nah jadi mengakibatkan ya piringan cepet habis, kalah sama kampas kampas rem gitu. Nah dan untuk rantai juga kemungkinan bakal peang gitu, bakal cepet habis gitu ya. Nah terus tuh alhamdulillahnya tuh untuk masih bisa terselamatkan gitu ya. Si rantai masih bisa di setel-setel ya, soalnya triple S gue itu baru cuy, berapa bulan cuy. Nah untuk yang depan itu apa cakram atau piringan depan itu sama peang, apa bukan peang, pada tergores terkikis ya karena kalah sama kampas ya cuy. Dikarenakan itu karena ya tadi juga mekanik itu bilang karena bisa jadi dari oli shocknya itu ya, oli shock seal, oli shock depan itu takarannya beda. Terus kedua ya emang kurang sih, beda sih seharusnya standarnya gitu. Terus termasuk dari kelahar atau bearingnya itu peang apa koplak ya sebelah ya. Jadi inilah akibatnya cuy. Jadi yang buat pengguna CBR ya perhatikanlah ya kaki-kakinya, jangan sampai kayak gini. Karena di konten gua sebelumnya itu ya membahas tentang bearing, karena bearing dan kampas rem kampas rem itu sangatlah penting cuy. Apalagi kita di perjalanan jauh ya, apalagi treknya trek pegunungan naik ya, itu sangat diperhatikan ya kalau turunan itu. Nah ini selesai sih, tinggal pembayaran, metode pembayaran cuy. Oke selesai cuy, tinggal kita pembayaran. Oke cok, udah kelar ya ini. Berhubung sudah kelar tadi, untuk pembayarannya itu kirim via WA cuy. Jadi nanti ada jumlahnya di WA. Sekarang nggak sistem by kertas data lagi cuy. Oke, ini udah selesai penggantian bearing depan, bagian bearing belakang, dicek juga rantai penyetelan, oli semua dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video gua di video kali ini tentang servis CBR 150 tentang kaki-kaki ya. Jadi roda ya, bagian depan, bagian depan, belakang, dan terutama di bagian mesin udah dikontrol juga, udah diganti. Itu baru 800 kilo ya gua. Oke, udah di reset juga ya.
Untuk bagian si speedometer di bagian oli gua akan tunjukin lah. Tadi berhubung ada gangguan teknis di GoPro gua. Jadi gua ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video gua. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata gua dalam penjelasan video gua tentang mengenai servis berkala di CBR gua. Gua akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.